Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita bahas pergerakan IHSG kita ya hari ini seperti apa, maupun kemarin yang saya berikan menu backclose di grup umum maupun di grup rekom ya. Nanti saya akan juga bahas apakah sudah cuan atau belum, dan mungkin ada beberapa saham atau belasan saham yang di request ya teman-teman grup saya di pemahaman sahamnya. Mau join silakan ya, yang mau join silakan. Link ada di deskripsi ya, di deskripsi video ada link grup saya, mau join silakan ya. Nama grup Telegram saya pemahaman saham. Dan ingat tidak ada titip-titip dana ya. Kalau ada yang mengatasnamakan pemahaman saham, GenuID ya, itu jelas penipuan, jangan mau ya. Oke, kita bahas indeks kita dulu. Ya, sudah saya infokan dia akan kepentok 7.100 ya. Retest 7050, 7080 kuat, kemungkinan masih bisa naik lagi ke 7100, 7120 ya untuk indeks kita. Posisinya masih sangat oke, apalagi masih dijaga di 7050-nya ya. Dan kemarin saya memberikan menu buy close ini ya, menu buy close. Nah, saya ini mungkin ya. Nah, bukan ini MDLN kemarin. Ini mungkin ya. Ya Harum ini saya berikan jadikan menu buy close sebenarnya. Ini kita sudah ambil di grup umum sebenarnya sudah masuk ya. Sudah masuk jam 10.40 ya. Sudah saya infokan selalu ambil 1720, 1750. Targetnya ini. Lalu pas sore hari ya, pas tanggal 5 Agustus kan saya infokan Harum hold jadi komando buy close. Closingnya di 1760 ya, is oke lah. Jadi saya sempat share juga di grup di grup umum. Ini grup rekomendasinya seperti ini. Saya sempat share di grup umum, saya infokan Harum jadi komando buy close. Jadi mungkin teman-teman yang beli kemarin di grup umum belinya di 1760, tapi kalau di grup rekom itu memang kita sudah ambil dari bawah. Dan hari ini juga sempat turun kan, sempat turun. Nah, kita lihat nih teknikal seperti apa. Ini targetnya ya. Kita lihat sudah sampai atau belum. Harum. Ya, kita lihat teknikalnya seperti apa. Harum. Oke, naik ya. Sudah cuan harusnya. Ya, sempat turun juga tadi pagi sempat ke 1730 nggak salah ya. Ya, 1730. Tapi nggak apa-apa lah, itu masih area buy saya. Saya buy saja 1720, 1750 ya. Ya, anggap saja ya ikut Anda rata-rata 1750 deh yang untuk di grup rekom ya. Anda sudah cuan berapa? Sudah cuan lebih dari 2% lebih. Ya 2,5% lah dapat. Ya kalau Anda di grup umum Anda ambilkan di closing 1760 ya. Ya Anda closing Anda cuan juga 2% kurang lebih ya. Ya kurang lebih ya dia 2% lah kurang lebih. Apakah masih oke? Masih oke. Apalagi bisa break di 1800 sampai 1820-nya itu oke. Ya, Harum ada resisten di 1800 sampai 1820. Ya kalau bisa break dia akan lanjut naik ya. Dia akan lanjut naik mungkin bisa ke 2000. Karena ada gap sedikit di 2000-nya. Kemungkinan bisa ditutup ya kalau bisa break di atas 1800. Ya, posisinya masih oke dan kita sudah cuan ya. Kalau yang sudah direalisasikan ya sudah, selamat Anda sudah cuan 2% lebih ya. Kalau Anda masih hold ya silakan dinaikkan trailingnya saja. Kawal saja di 1750-nya, 1740-nya ya. Kalau mau ikutin SL ya SL-nya agak jauh, nggak jauh-jauh banget sih di bawah 1700 ya. Masih dalam kondisi yang oke lah. Harum ini masih dalam posisi yang cenderung masih uptrend ya. Jadi ya Anda sudah cuan ya silakan dieksekusi. Kalau yang masih hold ya silakan dinaikkan trailingnya. Ya seperti itu saja, harumnya sudah cuan. Window back close-nya sudah naik 2% ya. Karena naik 1795. Oke, kemarin ya, kemarin saya juga sempat berikan, jangan kemarin ini nih tadi. Ya, ini menu menu pagi saya tadi ya. Ini saya sempat share juga ya, jam 11.28 ini di grup rekomendasi kita ambil tadi MLIA, WMPP sudah langsung cuan, sudah cuan 6%. MLIA-nya kita ambil di 610, belum belum naik, tapi hari ini closingnya sudah di atas pembelian kita 615. Jadi semoga besoknya bisa capai TP ini ya. 630, 650 itu target saya. Ya, MLIA-nya semoga besok bisa naik ya. Jadi ini sempat saya share juga di grup umum saya. Yang belum naik pun saya tulis belum naik. Ya, kita fair saja. Ya, EWMPP sudah cuan 6%. MLIA belum capai target dan masih di modal ya. Pada saat siang itu masih di modal, masih di 610. Tapi closingnya puji Tuhan sudah naik satu tick ya 615 ya. Dan ini yang kemarin.
Bentar, bentar, bentar. Salah, salah, salah. Ini ya. Ya, ini MDLN kemarin tanggal 3 Agustus ya. Aduh, bentar, bentar, bentar. Bentar, 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 bentar ya. Ya, ini kemarin MDLN kita beli. Jadi kamu no buy close kemarin tanggal 3 Agustus ya. Maksimal beli di 103 ya, 100 sampai 103 pas saya share itu 10 masih di over. Dan ini targetnya ya. Ini targetnya kita coba lihat MDLN-nya. Ini tanggal 3 Agustus, menu buy close tanggal 3 Agustus. Belum sempat naik ya, belum sempat naik. Kita coba lihat ya. MDLN ya, karena kadang-kadang saham yang diberikan tidak langsung naik, tidak langsung ngegas, kadang-kadang butuh waktu. Tapi kalau bisa lebih bagus, lebih cepat ya. Ya, kita beli kemarin di sini, di ini, di tanggalnya, tanggal 3. Ya, closing di 102 ya. Belum naik tuh. TP saya kan minimal 105, belum sempat, dia baru sampai 104, turun lagi, tapi kan belum kena TP, belum kena area stop loss. Stop loss saya di 95 ya. Tadi sempat turun 98 tapi mantul lagi dan malah ngegas ya. Ya, berarti Anda sudah cuan ini. Anda hold berapa hari saja, seminggu saja Anda sudah cuan. Sudah di atas 5 hampir 6%, kurang lebih 6% ya. 6% lebih ya. Anda sudah cuan, itu pun kalau hitungnya 102 ya. Jadi sudah cuan 6% ya untuk MDLN-nya. Kita beli tanggal 3, Anda hold 1, 2, 3. Oh, 3 hari doang. Ngeholdnya 3 hari doang. Nggak sampai seminggu. 3 hari doang ngeholdnya. Anda sudah cuan ya. Oke, buat teman-teman saya sedikit promo dulu lah ya. Ini online class ini terakhir nih tahun ini. Kalau mau ikut silakan ya. Ini online class yang saya buka terakhir tahun ini. Yang mau ikut silakan ya. Tanggal 2 dan 3 September masih ada waktu untuk daftar ya. Dan slotnya sudah mulai terbatas. Yang mau belajar analisa swing, analisa ODT, Anda semua yang saya tulis ini saya akan ajarin. Ya, intinya ya paling tidak Anda bisa bisa training mandiri lah. Kalau Anda sudah menguasai ilmu analisa seperti ini. Ini tidak ribet analisanya, tapi ya puji Tuhan duitnya lumayan tinggi ya. Ya silakan di inilah yang teman-teman yang sudah ikut saya mungkin sudah biasa ya tahu rate-nya berapa ya. Kalau mau ikut saya bongkar analisanya ya ikut online class. Itu akan saya bongkar habis di online class ya. Jadi itu juga direkod dan dibagikan ke semua member. Jadi takutnya teman-teman yang sudah daftar tanggal 2 tanggal 3 nggak sempat ikut, nggak apa-apa, tenang aja, ada rekamannya dan akan saya share ke semua member online class ya. Biaya kelasnya 975.000, saya dampingi selamanya ya. Ya, seperti itu untuk online kelas. Mau ikut silakan. Yang penting Anda trading harus tahu ilmunya. Mau Anda ikut saya silakan, nggak ikut saya pun nggak apa-apa, tapi Anda harus belajar di tempat lain. Kalau Anda serius di saham, nggak bisa Anda cuma gambling doang. Anda harus tahu ilmunya ya. Oke, lanjut kita bahas saja ya. Ini sudah agak lama nih. Ini yang di request saya teman-temannya. Pertama Adro. Adro masih, wah ini di persimpangan ya, tapi masih masih bertahan di atas 3050. Ada potensi masih bisa rebound lah ke 3100 sampai 3160 lah ya. Intinya kalau dia patah tren itu dia jebol 3000 itu sudah patah tren. Tapi kalau masih bertahan di atas 3050 ini masih ada potensi kembali rebound ke 3120 sampai 3160 lah ya untuk Adro. Posisinya lagi di persimpangan nih ya. Lanjut ke truk. Truk, aduh, masih sideways nih, sideways di persimpangan nih. Agak-agak kurang suka sih kalau sideways begini, apalagi arahnya mau turun nih. Support kuat di 120, kalau jebol dia bisa turun ya ke 118 sampai 114 ya. Intinya support kuat di 120, kalau jebol ya ke 118, 114. Kalau bisa mantul dia akan ke 125 sampai 128 lah ya. Posisinya lagi sideways di persimpangan. Jadi menurut saya kurang oke lah kalau sideways di persimpangan begini kurang oke buat saya dan juga IPTV. Lagi sideways di bawah nih. Ya, kurang oke sebenarnya. Belum patah tren, belum downtrend banget. Ya, intinya kalau jebol 97 ya itu downtrend. Tapi kalau masih bertahan di 97, 98, apalagi bertahan di 100, ya mungkin dia akan sideways dulu ke 104, maksimal 106. Ya kalau dia mau kembali uptrend, dia harus beli di atas 108. Ya untuk IPTV. Posisinya kurang oke nih sekarang lagi sideways di bawah sih.
Tapi belum downtrend downtrend amat ya, belum patah trend selama 97-nya masih tidak jebol. Lanjut ke BJBR. BJBR. Bentar. Uptrend nih, masih oke nih. Uptrend nih, konfirmasi uptrend nih. Untuk BJBR, resist selanjutnya di 1400 atau 420 dulu. Dia harus jebolin. Kalau jebol ya lanjut ke 1450 sampai 1500. Support sekarang di 1070, 1060 lah ya untuk BJBR. Masih oke nih, sudah uptrend nih untuk BJBR. Lanjut ke Saratoga SRTG. Lagi di persimpangan nih sekarang nih. Lagi di persimpangan. Ya semoga 2400-nya bertahan, dia masih bisa naik. Kalau 2400-nya bertahan, ada kemungkinan dia bisa retest ke 2480 sampai 2500 lagi. Tapi kalau 2400-nya jebol itu sudah kurang oke ya, bisa patah tren, apalagi sampai jebol 2350-nya. Ya. Kalau 2400 jebol, dia akan retest ke 2350. Kalau 2350-nya jebol, berarti itu bisa patah tren, bisa balik jadi downtrend ya. Karena ini areanya lagi di persimpangan nih. Ya, kalau dia mau uptrend dia harus jebol 2500 ya. Dia balik uptrend, tapi kalau tidak bisa jebol 2500, retest 2400 lagi. Kalau 2400-nya jebol, dia akan ke 2350 ya. Itu area krusial. Kalau 2350-nya jebol, berarti dia akan balik downtrend atau turun ke 2280 sampai 2300 ya. Untuk Saratoga posisi lagi di persimpangan untuk SRTG, lanjut ke DABP. BBP posisinya masih ada support ya, support kuat di 131 lah ya. 131, 130 tidak boleh jebol. Kalau jebol ya dia akan turun lagi ya. Turun ke lumayan nih. Bisa ke 127 sampai 124 ya. Intinya dia ada support uptrend lah ya. Support uptrend di 130, 132. Ya kalau masih bertahan dia akan retest ke 135 sampai 137. Itu resisten cukup kuat untuk BABP ya. Kalau dia mau uptrend kembali dia harus jebol 137-nya ya. Posisinya masih di atas ya, tapi dia sekarang lagi retest mungkin. Retest support di 130, 132. Support uptrend ya. Kalau masih bertahan di 130 ke atas ya masih oke lah untuk BABP. Lanjut ke MDK. Oke, MDK uptrend ya. Confirm uptrend ya, confirm uptrend. Semoga bisa naik ya. Ada resist cukup selanjutnya ya kalau saya lihat resist selanjutnya ada di 43 4320 sampai 4450-an ya. Itu resist selanjutnya untuk MDKA. Support sekarang ada di 4200 sampai 41 4100 sampai 4200 itu support uptrend dari MDKA. Ya posisinya oke nih untuk MDKA, semoga besok lanjut ya. Amin. Lanjut ke MDKA BRMS. Ini saham di persimpangan kita lihat arahnya kemana. Ya masih begitu saja ya. Masih begitu saja saham di persimpangan ya. Habiskan waktu saja Anda simpan saham begini ya. Kalau menurut saya ya, lebih baik Anda pindah ke saham lain. Karena masih bisa naik, masih bisa. Cuma kan uang Anda ketahan. Kalau Anda trader ya nggak mungkin Anda mau hold. Ya, nggak bisa mutar modal Anda. Tapi kalau dibilang jelek ya, arahnya sudah kurang oke kalau saya lihat ya. Karena 230, 236 resist kuat. Support sekarang ada di 220 sampai 2 ya 220 sampai maksimal di 216. Jangan sampai jebol. Ya, jebol hati-hati bisa downtrend. Ya, tapi kalau masih bertahan di atas 220, ya ada potensi retest lagi lah 230 sampai 236 itu resisten kuat dari BRMS. Posisinya lagi di persimpangannya, tapi arahnya sudah kurang oke menurut saya. Arahnya sudah agak ke bawah nih BRMS. Dia persimpangan tapi persimpangannya sudah di bawah bukan di atas. Kalau persimpangan di atas lebih oke ya. Lanjut ke WinR. Nah, WinR. Waduh, WinR ya balik bobo ini. Hati-hati saja. Udah bobok nih. Eh, Ntar saya lihat dulu. WinR sudah tidur ya. WinR sudah balik gocap ya. Sudah balik gocap ya, hati-hati memang sudah downtrend parah ya.
harusnya Anda tidak hold ya. Sudah downtrend, ini jelas downtrend. Kalau naik pun ya berharap saja dia tidak sampai eh, tidur terlalu lama lah ya. Resist di 5254. Jelas posisinya downtrend ya untuk WinR. Lanjut ke Empo. Empo masih saya lihat dulu ya Empo. Ini agak-agak gorengan-gorengan juga ya ini, tapi ya gorengannya dia tidak langsung blek ARB lah, masih bisa keluar lah ya. Masih semi-semi gorengan lah. Bagus nih. Selama 120-nya kuat. Resist 125, 128 itu resist kuat ya. Support sekarang di 120. Posisinya sudah oke nih, agak uptrend ya. Udah mulai agak uptrend ya untuk Empo. Lanjut ke MAPI. MAPI ya kepentok resisten ya. Resisten di 1000, resisten kuat tidak mampu jebol. Ya mungkin akan retest lagi ke 960 sampai 940. Ya jangan sampai jebol 940-nya kalau tidak mau patah tren. Ya posisinya uptrend ya. Tapi kalau 940-nya jebol dia bisa patah tren, bisa ke 900 sampai 880 ya. Berharap saja 940-nya kuat masih bisa tes lagi ke 1000-an ya untuk MAPI. Posisinya uptrend ya untuk MAPI masih oke lah selama 940 950-nya dijaga masih oke untuk MAPI. Lanjut ke Harum sudah saya bahas ya. Harum ada request lagi sudah saya bahas ya. Anda belum jual berarti ya. Ya, intinya kalau ini kan sudah cuan nih, dari area beli kita sudah cuan, Anda tinggal trailing saja ya. Kalau Anda tidak mau terlalu dalam, ya trailing saja di 1750. Kalau bertahan ya bisa ke 1800 sampai 1820 terdekat. Kalau break bisa ke 1860 sampai 1900-an untuk Harum. Intinya dia support kuat uptrendnya di 1700 sampai 1750 untuk Harum. Lanjut ke Harum BRPT. Oke nih uptrend ya masih uptrend ya. Nggak belum downtrend ya masih di atas nih. Ya apalagi bertahan di 1000 ada potensi ke 1060 sampai 1100 ya. Support sekarang di 1000. Support uptrend di 1000 untuk BRPT masih sangat uptrend. Lanjut ke Dimas. Dimas juga uptrend ya. Resist selanjutan di 176 180. Support sekarang 172 170. Posisi uptrend untuk Dimas selama 170 dijaga masih uptrend. Lanjut ke Antam. Antam sudah saya bilang oke nih Antam ya. Sudah saya bilang oke. Kemarin sudah saya bahas juga. Oke, oke, oke. Antam. Ya pas turun gini saya udah bilang oke. Ya kalau Anda ambil ya sudah cuan. Masih oke. Resist selanjutnya di saya dulu 2080-an sampai 2120 itu resist lanjutan. Support sekarang ada di 2000 sampai 2030 itu support kuat untuk sekarang ataupun support uptrend ya bukan support kuat. Support uptrend untuk Antam kalau bertahan di 2000 sampai 2030 dia lanjut naik ya. Untuk Antam kita sudah ambil di bawah kemarin ya kalau yang masih swing. Kalau masih ada yang swing yang kita ambil di 1000 berapa itu kemarin kita beli ya. Di sini nih ya 1500-an 1540-an ya Anda sudah tinggal kawal saja Anda sudah jauh jaraknya tinggal Anda kawal saja ini masih uptrend kok masih sangat uptrend tuh Antam ya jadi tinggal dikawal saja ada resisten ya untuk Antam 2080-an sampai 2120 dulu dia akan retest ke sana. Oke mungkin sekian dulu. Nah, saya masih ada satu lagi kayaknya. Bentar ya, bentar. PRJA nih kasihan nggak ada nggak masuk. PRJA terakhir. Oh, gorengan panas ya hati-hati habis naik biasa diguyur. Ya saya kasih tahu aja habis naik tinggi nih. Kadang dia turun dulu. Biasanya begitu karakternya. Saya nggak tahu nih besoknya seperti apa. Tapi dibilang uptrend ya uptrend tapi ini agak-agak kurang oke. Naiknya suka suka tipu. Naiknya tuh suka nipu. Dia seolah-olah uptrend tapi tiba-tiba besoknya dibanting lagi. Biasanya begitu. Apalagi resist 260-nya nggak jebol ya. Bisa turun ke 240 sampai 230. Ya, kalau dia nggak jebol 260, dia akan turun ke 240 sampai 230. Ya posisi ya agak goreng, agak-agak semi-semi gorengan itu TLJ ya. Tapi semoga sih break lah ya. Kalau break ya dia lanjut bisa ke 280 sampai 300 ya untuk TLJ ya.
Posisinya sedang uptrend ya. Semoga bertahan lah. Semoga tidak jebol 240-nya. Itu masih oke, tapi kalau jebol ya dia akan turun dulu ke 230, apes-apes ke 200. Nggak sampai 200 sih, mungkin ke 220 lah ya. Apes-apesnya ke 220 itu kurang oke lagi. Ya dia harus bertahan di 240 masih oke, tapi kalau di bawah itu kurang oke lagi untuk TLCA. Ya posisinya mencoba uptrend ataupun sudah bisa dibilang uptrend, tapi ya sudah saya bilang karakternya kadang-kadang hari ini naik besoknya dibanting. Biasanya begitu sih. Saya nggak tahu besoknya seperti apa, kita lihat saja untuk TLCA. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati aktivitasnya, pekerjaannya, tradingnya, usahanya, apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan, kesehatan yang selalu terjaga, dan jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Salam cuan.